Getty dikenal sebagai miliarder terkikir yang pernah ada dalam sejarah. Getty masuk dalam sejarah sebagai kakek yang tak mau membayar tebusan untuk membebaskan cucunya dari penculikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang miliarder dunia yang terkenal kikir. Dan saking kikirnya, dia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ketika cucunya diculik atau bahkan membiarkan anaknya sekarat. Bagaimana kisahnya? Berikut ulasannya. Banyaknya harta seseorang tak menjadi jaminan bahwa ia akan menjadi seorang dermawan. Seperti seorang miliarder asal Italia yang bernama J. Paul Getty. Ia adalah seorang miliarder dunia yang terkenal kikir. Pria satu ini terkenal sebagai pria paling kikir di dunia yang pernah ada dalam sejarah pada tahun 1966. Namanya adalah J. Paul Getty. Ia lahir pada tahun 1892. Ia sangat terkenal sebagai miliarder dunia pada tahun 1966. Dia merupakan seorang pengusaha minyak mentah dengan kekayaan sebesar 1,2 miliar US dollar pada tahun 1966. Pada tahun 1958, Getty telah mengasosiasikan kesepakatan terobosan untuk mengamankan hak-hak minyak mentah di Arab Saudi dan Kuwait. Langkahnya itu akhirnya membuat dia menjadi seorang miliarder pertama di Amerika Serikat. Saking pelitnya, saat Getty membeli sebuah rumah mewah di London, ia melakukan hal yang cukup mengejutkan. Ia tak mau memasang telepon umum untuk para tamu di mansionnya tersebut. Hanya itu, sebagai konglomerat, Getty juga selalu terbang dengan penerbangan kelas mewah. Tapi dia sama sekali tidak mau membayar tiket, alias memilih untuk naik pesawat secara gratis. Dia juga selalu memilih penginapan di hotel-hotel mewah. Akan tetapi, kamar yang dia pilih adalah kamar yang termurah. Getty dikenal sebagai miliarder terkikir yang pernah ada dalam sejarah. Kekikiran dan kecintaan bos itu terhadap uang memang di atas kepentingan keluarga. Getty masuk dalam sejarah sebagai kakek yang tak mau membayar tebusan untuk membebaskan cucunya dari penculikan. Penculikan itu terjadi pada tahun 1973. Saat itu, sang cucu laki-lakinya yang bernama John Paul Getty III yang masih berusia 16 tahun diculik oleh mafia. Si mafia meminta uang tebusan sebesar 17 juta US dollar. Namun, ia enggan untuk menebusnya. Getty meyakini bahwa aksi penculikan itu hanyalah tipu daya sang cucu untuk mendapatkan uang kakeknya. Saya memiliki 14 cucu lainnya, dan jika saya membayar 1 sen sekarang, maka saya akan memiliki 14 cucu yang diculik. Selama berbulan-bulan, Getty membiarkan cucunya berada di tangan penculik. Hingga akhirnya, para penculik mengirimkan surat kepada Gail Harris, yaitu ibu dari John Paul Getty III. Surat itu juga berisi permohonan dari John Paul Getty III. Ia meminta agar ibunya tak membiarkan dirinya dibunuh oleh si penculik. Dear Mami, sejak Senin aku jatuh ke tangan penculik. Tolong, jangan biarkan aku dibunuh. Namun sayangnya, pada saat itu Gail telah bercerai dari suaminya, yaitu John Paul Jr., yang merupakan putra kandung dari Getty. Akibatnya, ia pun tak dapat berbuat apa-apa karena tak memiliki uang. Mengetahui upaya belum berhasil, para penculik kemudian mengirimkan sesuatu yang mengerikan pada media Italia. Mereka mengirimkan
potongan daun telinga Paul, dan juga surat ancaman. Setelah berita soal penculikan itu diterbitkan, masyarakat Italia pun menjadi heboh. Awalnya, banyak yang tak percaya dengan kasus penculikan tersebut, karena Paul terbiasa hidup di jalanan. Seorang mantan agen FBI terlibat untuk melakukan negosiasi agar jumlah tebusannya diturunkan menjadi 3 juta dolar. Ibu Paul kemudian meminta bantuan ayahnya, yang merupakan seorang hakim, agar bisa menebus putranya. Ayah Gail pun membujuk Getty agar mau membayar uang tebusan sebesar 2,2 juta dolar. Beberapa pengacara juga meyakinkan bahwa itu dapat dikurangkan dari pajak. Sedangkan 1 juta dolar yang dipinjamkan oleh Getty dengan bunga tahunan sebesar 4%. Jadi ceritanya, si ayah Gail ini meminta bantuan kepada Getty dengan meminjam uang sebesar 1 juta dolar. Namun itu adalah sebagai hutang dan akan digantikan dengan menambahkan pajak bunga tahunan sebesar 4%. Betul-betul kikir dia. Akhirnya, Paus dibebaskan pada tanggal 15 Desember di tahun yang sama, dalam keadaan kurang gizi, memar, dan kehilangan telinga. Selama beberapa bulan, ia berada di sebuah gua dan disiksa oleh penculik. 9 orang ditangkap atas kasus penculikan tersebut, tetapi hanya 2 orang yang dipenjara, karena yang lain kekurangan bukti. 2 tahun kemudian, John Paul Getty III menikahi seorang fotografer Jerman. Pasangan tersebut kemudian pindah ke California, di mana mereka memiliki seorang putra yang bernama Balthasar yang kemudian menjadi seorang aktor. Ketika kakeknya meninggal, Paul tidak memperoleh warisan sepeser pun. Lalu saat Paul berusia 25 tahun, ia justru mengkonsumsi obat bius dan minuman yang menyebabkan ia menjadi stroke. Itu membuatnya buta sebagian, tidak dapat berbicara, dan harus menggunakan kursi roda karena lumpuh. Sepanjang sisa hidupnya, Paul dirawat oleh ibunya. Ia pun meninggal dunia pada tahun 2011 lalu, saat berusia 54 tahun. Kisah tentang penolakannya menebus penculikan sang cucu hanyalah sebagian kecil dari cerita hidup Getty, si miliarder kikir. Kekikiran dan kecintaan bos minyak itu terhadap uang memang di atas kepentingan keluarga. John Paul Getty ogah membiayai putranya sendiri hingga meninggal. Saking pelitnya, Getty juga diketahui mengeluh saat harus membayar biaya pengobatan medis anaknya yang sakit keras di rumah sakit. Anak laki-lakinya yang bernama Timmy merupakan anak dari istri kelimanya yang bernama Teddy Getty Gaston. Timmy harus dirawat di rumah sakit karena buta akibat tumor otak. Menghadapi kondisi anak yang harus keluar masuk rumah sakit membuat Getty menjadi geram. Ia malah menulis surat dari Hotel Ritz di Paris yang isinya sangat kejam sebagai seorang ayah. Di surat itu, dia meminta sang istri untuk berhenti membawa Timmy ke rumah sakit jika harus mengeluarkan banyak biaya. Getty, saya harap Timmy dapat menjauhkan diri dari dokter, kecuali untuk kunjungan yang biayanya 10 dolar US. Kurasa dokter tidak bisa berbuat banyak untuknya sekarang. Untuk pemeriksaan ulang bisa dilakukan, tapi tidak boleh lebih dari 25 dolar US, kecuali jika ada dokter gratis. Saat Timmy berjuang untuk hidupnya selama 4 tahun, Getty sang ayah si miliarder kaya yang kikir sekalipun tak pernah menemuinya. Akhirnya, Timmy meninggal dunia pada usia 12 tahun tanpa bertemu dengan ayahnya. Dan Getty pun tidak hadir di pemakaman putranya. Dia hanya mengirim sebuah catatan kepada Teddy, yaitu ibu Timmy, yang berisi permintaan maaf karena tidak bisa hadir, karena sedang sibuk. Padahal, Timmy ini sangat mengidolakan ayahnya. Dalam bukunya Alone Together, Teddy mengingat cinta Timmy
untuk ayahnya selama hari-hari terakhirnya dengan detail. Tulis Teddy. Dia penuh cinta untuk ayahnya. Dia tidak pernah tahu dia orang terkaya di dunia. Dia pernah mendengarnya, tapi dia akan berkata, "Itulah yang dunia lihat. Saya melihatnya sebagai ayah kesayangan saya sendiri, yang saya cintai." Bagaimana dia merindukan Paul? Dia menambahkan, "Kadang saya duduk diam di sampingnya, sementara dia sepertinya berpikir, dan tiba-tiba dia berkata, 'Kapan dia akan pulang? Seandainya saja aku punya ayah seperti anak laki-laki lain. Apa menurutmu dia benar-benar mencintaiku? Kuharap aku bisa berbicara dengannya.' Baiklah, ayo kita bicara dengannya," kataku. "Dan kita akan menelpon Paul. Dia akan memberitahu semua orang bahwa berhari-hari dia berbicara dengan ayahnya. Dia tidak pernah meminta barang material apapun. Yang dia inginkan hanyalah menemui ayahnya. Dia tidak pernah mengesalkan bahwa Paul tidak pernah datang. Dia terlalu mencintai, namun dalam hatinya dia membutuhkan seorang ayah." Teddy pun tidak pernah memaafkannya, karena Getty, si miliarder kaya tersebut, tidak pernah kembali ke rumahnya di Amerika selama Timmy sakit. Itu juga yang menjadi penyebab alasan perceraiannya. Teddy dan Getty bercerai pada tahun 1958. Dalam surat yang dikirim pada tahun menjelang kematian Timmy, Teddy memohon kepada suaminya untuk kembali dan menghibur putra mereka. Tapi dia sama sekali tidak pernah melakukannya. "Saya tahu sekarang bahwa Anda tidak pulang ke rumah untuk kami, karena saya tahu Anda tidak menginginkannya. Anda tidak memiliki perhatian nyata terhadap Timmy atau saya." Pada saat itu, pada tahun 1958, Getty telah menegosiasikan kesepakatan terobosan untuk mengamankan hak-hak minyak di Arab Saudi dan Kuwait, yang akan membuatnya menjadi miliarder pertama terkaya di Amerika Serikat. Tapi Getty tidak hanya menolak untuk pulang ke rumah. Dia dengan kejam membangun harapan palsu di benak anaknya. Dia secara teratur berjanji untuk mengunjungi Timmy di rumah sakit di New York setelah operasinya. Tapi sekalipun ia tidak pernah melakukannya. Di tahun 1952, Timmy berusia 6 tahun pada hari-hari setelah diagnosis tumor otak. Ketika itu, banyak anggota keluarga dengan penuh semangat berkumpul untuk menunggu Getty berlabuh bersama kapal Queen Mary di New York. Namun ternyata Gary tidak pernah berada di kapal seperti janjinya. Sebuah pesan dari kapten memastikan bahwa dia tidak pernah memenuhi janjinya untuk bepergian melintasi Atlantik. 2 hari kemudian, Timmy harus menjalani salah satu operasinya yang tak terhitung jumlahnya. Timmy sangat berharap kehadiran sang ayah di sisinya ketika ia sedang sekarat. Getty, si miliarder kaya tersebut, akhirnya meninggal dunia pada tahun 1976. Kisah hidup Getty diceritakan dalam sebuah film yang berjudul All the Money in the World. Film ini diperankan oleh Christopher Plummer yang juga memerankan Sound of Music. Kevin yang berusia 88 tahun saat itu adalah aktor kawakan yang memerankan adegan demi adegan layaknya seperti Getty dalam 9 hari. Itulah tadi kisah hidup seorang miliarder yang kikirnya betul-betul sudah mendarah daging, di mana dia lebih mencintai hartanya dibanding keluarganya sendiri. Bahkan ia ingin menikmati fasilitas mewah tanpa mau mengeluarkan uang sedikit pun, padahal harta itu tidak dibawa mati. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, klik lonceng notification-nya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, share, serta komen. Sampai jumpa lagi. Wassalam.